sebuah keputusan. Ya, Bapak kepala sekolah sini. Ya, terima kasih. Saya Haji Acam Suhendra, Kepala SMP 1 Kerawang Timur, yang akan menjawab beberapa pertanyaan dari Ibu Linda, ya, selaku CGP Angkatan 8. Mudah-mudahan nanti dalam mengikuti kegiatan CGP ini Bu Linda bisa melaksanakan tugas dan tugas-tugas yang lainnya bisa lebih baik, bisa ada perubahan membawa nama sekolah. Perkenalkan saya Linda Pratiwi, CGP Angkatan 8. Tujuannya bermaksud untuk mewawancarai adik-adik dalam modul 3.1 demonstrasi kontekstual mengenai pembimbingan pembelajaran, yaitu hal tentang pengambilan keputusan. Pak Haji dinas di SMPN Negeri 1 Kerawang Barat, ya. Nama lengkapnya adalah Pak Haji Ade Ahmad. Oke, baik. Pak Haji, mohon izin, ada 8 pertanyaan. Satu pertanyaan dulu, nomor 1, Pak Haji. Pak Haji memimpin menjadi kepala sekolah, mohon izin, sudah berapa lama? Dari 10 tahun tersebut, pasti saja banyak hal atau permasalahan, baik itu konteks lingkup sekolah maupun dari eksternal dan internal sekolah, ya, barangkali Pak Haji, ya. Nah, yang saya tanyakan di sini adalah bagaimana gitu kan, caranya Bapak sebagai kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul, ya, di dalam sekolah, baik itu permasalahan baik dari guru ataupun dari siswa ataupun dari pihak luar yang menimbulkan adanya dilema dalam hati Pak Haji, yaitu baik dilema etika maupun rujukan moral untuk pada saat Pak Haji mengambil keputusan. Oke, itu yang pertama. Kemudian selanjutnya adalah selama ini Pak Haji, bagaimana caranya Pak Haji menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana Pak Haji bertemu dengan dua kepentingan yang sama, betul-betul kepentingan tersebut penting dan mengandung nilai kebijakan. Selanjutnya, langkah apa yang Pak Haji ambil untuk memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Kemudian langkah apa yang efektif, yang paling efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang menimbulkan dilema, khususnya dalam kasus dilema etika. Kemudian apakah ada tantangan bagi kepala sekolah dalam pengambilan keputusan tersebut? Kemudian apakah Pak Haji memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah permasalahan? Kemudian faktor-faktor apa saja yang dapat mempermudah atau membantu kepala sekolah dalam mengambil keputusan? Yang terakhir adalah dari semua hal yang tadi saya paparkan, pertanyaannya apakah ada hikmah itu yang dapat dipetik dari setiap kasus atau kejadian yang dialami dan sudah diselesaikan oleh Pak Haji? Terima kasih. Bermuara ke
sana ya. Iya betul Pak. Bermuara ke sana semua. Jadi kalau kita mau mengambil satu keputusan, kita tidak semudah seperti membalikan tangan. Jadi perlu dipelajari dulu ya. Jadi apalagi kalau Bapak sementara ini di SMP 1 Karang Barat nih tidak serta-merta langsung oh ini harus berubah nih. Tidak seperti itu. Jadi harus dipelajari dulu, kemudian diamati. Contoh misalkan salah satu waktu Bapak tugas pertama di SMP 3 Tirtajaya Tambak Sumur di sana. Begitu datang, Bapak lihat kriterianya di sekolah itu tampaknya kurang greget gitu kan, baik Bapak Ibu guru juga anak-anak yang mengajar, juga anak-anak sebagai pelajar gitu kan. Nah, jadi di sana Bapak punya setelah Bapak pelajari selama ya berapa ya 3 sampai 6 bulan lah gitu kan, baru terlihat kelemahannya, kemudian kelebihannya gitu kan. Jadi di sana terlihat. Nah, untuk kelebihannya ya bisa kita petik ya kan. Kemudian untuk kelemahannya ya dilihat begitu datang itu sarana prasarana itu tidak tertata rapi. Kemudian sehingga Bapak di sana punya tujuan bagaimana menciptakan sekolah yang nyaman buat siswa, buat guru, juga termasuk saya sebagai pimpinan di situ. Nah, sehingga waktu itu Bapak berembuk tidak sendiri untuk untuk menentukan visi dan misi sekolah di sekolah itu. Jadi Bapak berembuk dengan para guru, dengan para wakase, ikut komite dan para pemerhati pendidikan di daerah sekitar gitu kan. Contohnya Pak Haji Aib, di situ ada masyarakat gitu kan yang pemerhati pendidikan. Nah, diajak duduk bersama, kemudian harus seperti apa sehingga Bapak punya tujuan bagaimana cara menciptakan sekolah yang nyaman, kemudian sehingga sekolah itu, soalnya Bapak lihat sekolah itu begitu masuk gerbang ke belakang itu nggak ada pagar gitu kan, sehingga anak-anak itu pas kadangkala pas pertengahan jam ya KBM aja udah pada bolos gitu kan. Nah, sehingga anak-anak itu tujuan pendidikan di sekolah itu sudah melenceng gitu kan, tidak sesuai dengan keinginan atau tidak sesuai yang diharapkan oleh saya secara pribadi sebagai manajer di situ. Juga Bapak Ibu guru juga sama mengeluh. Nah, dengan cara pendekatan waktu itu, cara pertama adalah Bapak membuat selasar dulu, selasar di sekolah itu kan. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, bagaimana minimal anak itu pas istirahat, sesudah istirahat gitu kan, jajannya itu kembali bisa menikmati. Dia minimal duduk, kalau duduk di teras di luar kelasnya itu kan malu. Nah, sehingga dia duduk di terasnya depan kelasnya masing-masing gitu kan. Nah, satu itu. Kemudian yang kedua, supaya lebih nyaman gitu kan, dibuat penghijauan, masih tiap-tiap kaki ditanami gitu kan, baik buah-buahan yang Bapak ingat gitu ya, yang Bapak ingat gitu. Kemudian secara bersama-sama dengan para pegawai, kemudian dengan anak-anak gitu kan ya, sehingga pas ini barangkali perlu kita sikapi, kita jangan menghakimi bahwa anak itu tidak baik, ya kan? Kesimpulannya kan bahwa etika, kalau kita melihat dia itu kan sudah punya bakat prestasi yang baik dari segi seni, sehingga kelulusan ataupun dia bisa diterima di sekolah favorit itu kan sebuah prestasi juga gitu kan. Cuma memang ada satu kelemahan dari bidang mata pelajaran yang lain, yaitu contohnya matematika gitu kan. Itu misalnya ya kita harus ingat bahwa kemampuan masing-masing individu atau siswa itu tidak semua sama gitu kan. Kita harus ingat itu, bahwa kalau satu sisi anak A misalkan Peter
matematika tapi tidak pinter kesenian gitu kan. Kemudian satu sisi anak pinter kesenian tidak pinter matematika juga ada. Contoh yang tadi kan yang Rehan tadi. Nah kemudian satu sisi ada juga anak yang senang yang pinter kesenian juga pinter matematikanya, tidak menutup kemungkinan. Jadi makanya jangan diponis bahwa Rehan itu tidak baik begitu kan. Terus bagaimana Pak perlakuan Rehan dapat nilai matematika itu misalkan dapat nyontek gitu kan. Ya kita jangan memponis bahwa itu kurang baik, ya kita kenapa tidak, selama kita masih punya waktu untuk memperbaiki anak itu, kita panggil anak itu, kemudian anak itu melalui tangani oleh, ya kita koordinasi dengan guru BK gitu kan, kemudian nanti sehingga kita tanya, kita telusuri kenapa Rehan misalkan kemampuan dari matematikanya itu kurang. tidak atau kurang, kenapa gitu kan, sehingga nanti kita bisa menganalisa dan mengamati apa kekurangannya dari segi apa. Matematika itu kan luas, Betul. ya kan, ada tidak bisa berhitung, ada dari segi literasinya, dari memahami soal gitu kan, baca soal itu kan. Kalau langsung misalkan sifatnya pemahaman, kemudian yang sifatnya Analisis barangkali ya Pak Haji ya. analisis gitu kan, nah itu lebih sulit gitu kan. Jadi ada beberapa aspek juga gitu kan, itu perlu kita tanya dulu, gitu, perlu kita pelajari dulu kelemahan Rehan itu dari segi apa gitu kan. Nah, makanya kita sebagai ya kepala sekolah ya kita harus memberikan satu untuk memperbaiki kita jangan menjustis anak itu kurang baik atau tidak baik gitu kan. Ya kalau misalnya tadi kan sudah Bapak jelaskan bahwa kita panggil anak itu pendekatan, terus ditanya kenapa tidak bisa, Sebabnya kenapa